Alkisah dahulu kala, hiduplah seorang pertapa sakti bertubuh raksasa bernama Syekh Tuan Tapa. Karena kebiasaannya bertapa di Gua Kalam di Teluk Aceh Selatan, Tuan Tapa sangat taat dalam beribadah. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk selalu berzikir dan terus mengingat nama Sang Pencipta, baik saat matanya terbuka maupun terpejam. Dalam keadaan tak sadar pun, hatinya selalu dikuasai akan cintanya kepada Sang Pemilik alam semesta. Karena ketekunan hati dan kesungguhannya dalam beribadah, serta senantiasa mengagungkan nama Tuhan, Tuan Tapa sering mendapatkan ilham tentang berbagai hal yang tak banyak diketahui manusia biasa. Pada suatu pagi, di atas batu besar, Tuan Tapa duduk dan memandangi laut. Saat bersamaan dari kejauhan terlihat dua naga mendekatinya. Siapa kalian? Perkenalkan Tuan, kami adalah sepasang naga dari negeri Cina. Negeri Cina, jauh sekali asal kalian. Lantas, apa tujuan kalian kemari? Kami telah diusir dari negeri kami. Karena kami tak memiliki keturunan dan dianggap pembawa sial oleh kaum kami. Kami terbang tak tahu arah hingga akhirnya kami sampai di tempat ini. Lantas, siapakah Tuan? Aku adalah penghuni pertama di tempat ini. Perkenalkan, aku Tuan Tapa. Perbincangan mereka berlanjut. Tuan Tapa setuju mengizinkan sepasang naga itu tinggal di sebuah lereng gunung yang terletak di daerah Batu Hitam. Pada suatu malam, saat sedang tidur, sang naga bermimpi. Di dalam mimpinya, sepasang naga itu menemukan seorang bayi yang tengah terombang-ambing di lautan. Naga itu terbangun karena mimpinya. Dia pun penasaran arti dari mimpinya itu. Sang naga kemudian bergegas menemui Tuan Tapa untuk menemukan jawaban. Tuan Tapa, aku bermimpi melihat seorang bayi yang terapung di lautan. Apa maksud dari mimpi itu?
Tuan Tapa mengangguk sambil tersenyum. Mimpi yang kau alami dan bayi di mimpi itu adalah takdir yang akan terjadi kelak. Keesokan harinya, ketika kedua naga sedang berburu, terdengar suara tangis lembut di antara ombak laut. Sang naga mengikuti sumber suara itu. Keduanya terkejut melihat bayi kecil tengah terombang-ambing di atas puing kapal. Tanpa ragu, keduanya membawa bayi itu ke tempat Tuan Tapa. Tuan Tapa, kami telah menemukan bayi ini di lautan di antara puing-puing kapal. Sepertinya inilah jawaban dari mimpi yang kau alami tempo hari. Lantas, kami harus bagaimana, Tuan? Tuan Tapa menatap bayi itu dengan lembut. Bayi ini adalah keturunan manusia, bukan keturunan dari bangsa kalian. Jika kalian menemukan orang tua dari bayi ini, kembalikanlah. Mereka pasti sedih karena telah kehilangan. Lantas, untuk sekarang, bagaimana cara merawatnya, Tuan? Tanamlah beberapa tanaman yang bisa dimakan oleh manusia. Jika bayi ini lapar, berikanlah kepadanya. Sebelum kedua naga berpamitan, Tuan Tapa memberikan sebuah peringatan penting. Kalian harus berjanji, kelak jika suatu saat orang tua atau keluarga dari bayi itu hendak mengambilnya, kalian harus menyerahkannya. Baiklah, Tuan. Aku akan menepatinya. Tahun demi tahun telah berlalu. Kedua naga merawat bayi itu layaknya anak kandungnya sendiri. Kini bayi itu telah tumbuh menjadi seorang gadis kecil dengan paras cantik jelita dan diberi nama Putri Bungsu. Setiap hari sang gadis selalu bersama kedua naga itu untuk mengarungi serta menjelajahi samudra. Meskipun begitu, di dalam hati sang putri, dia merasakan kegundahan yang mendalam. Dia merasa ada sesuatu yang hilang. Entah apa itu, putri bungsu juga tak mengetahuinya. Suatu hari, putri bungsu duduk di tepian air terjun. Di tempat itu sang putri melamun. Dari mana aku berasal? Tak ada jawaban yang diperolehnya. Kemudian sang putri menoleh ke gunung yang menjulang. Dari mana aku berasal? Namun sang gunung hanya diam tak menjawab. Kau itu adalah anak manusia. Suara itu tiba-tiba menghentikan lamunannya. Sang putri menoleh dan melihat Tuan Tapa yang telah berdiri di hadapannya. Hah, Tuan Tapa? Aku terkejut tiba-tiba engkau datang. Apa benar aku ini anak manusia? Apakah dia juga besar sepertimu? Tidak, putri. Dulu
Saat kedua orang tuamu berlayar di lautan, terjadi badai besar menghadang perjalanan mereka. Nasib buruk menimpa kapal orang tuamu. Ombak besar menerjang kapal hingga hancur. Mereka berhasil selamat dengan sekoci, namun harus kehilangan dirimu karena ganasnya ombak. Tapi Sang Pencipta masih menjagamu dengan membuatmu tetap hidup dan terombang-ambing di lautan. Sampai akhirnya kedua naga itulah yang menyelamatkanmu. Lantas, di mana mereka berada? Aku tak tahu, tapi kau tak perlu bersedih. Yakinlah, mereka masih mencarimu hingga sekarang. Dan akan tiba waktunya kedua orang tuamu datang menjemputmu, menemui putri kecilnya yang sangat mereka sayangi. Mendengar kabar tersebut, hati sang putri semakin bimbang. Meskipun ada rasa kegembiraan karena mengetahui asal-usulnya, namun ada juga rasa cemas akan nasibnya kelak. Pada suatu hari, sang putri berdiri di tepi pantai, menikmati ombak samudra yang luas. Tiba-tiba dia melihat titik hitam dari kejauhan yang mendekat dengan cepat. Semakin dekat, dia menyadari bahwa itu adalah kapal yang tengah berlayar. Dengan berdebar-debar, sang putri melihat kejadian tersebut. Dilihatnya dua orang mendekati dan menyapanya. Siapakah gerangan kalian? Aku adalah seorang raja dari kerajaan Asralanoka, dari negeri India. Apakah itu tempat yang jauh? Ya, benar. Itu tempat yang sangat jauh. Perlu waktu lama untuk sampai di tempat itu. Apa tujuan Tuan ke tempat ini? Tujuan kami adalah untuk mencari putri kami yang hilang. Karena dulu kapal kami hancur, diterjang badai besar di Samudra Hindia. Kami mendengar kabar jika ada bayi yang ditemukan di tempat ini. Putri bungsu pun terdiam sejenak. Aku adalah anak manusia yang terpisah dari orang tuaku sewaktu badai dan ditemukan di antara puing-puing kapal. Raja pun terkejut mendengar ucapan sang putri. Kemudian sang raja memandangi kaki putri. Anakku memiliki tanda di telapak kakinya. Apakah kamu juga memilikinya? Saya memiliki tanda itu, Tuan. Dengan haru sang raja merangkul putrinya penuh kerinduan. Raja dan permaisuri merasa lega karena akhirnya menemukan putri mereka yang hilang. Tiba-tiba Tuan Tapa muncul. Sudah kuduga kalian akan datang kemari. Maaf Tuan, atas kelancangan saya datang ke tempat ini tanpa izin terlebih dahulu. Apakah Tuan adalah penguasa di tempat ini? Aku hanyalah penghuni tempat ini. Aku bukan seorang penguasa. Apakah kau ingin membawa putri bungsu pulang? Iya Tuan, aku ingin membawa gadis ini pulang. Izinkan kami membawa putri kami. Kami adalah orang tua dari anak ini. Ya, aku tahu semuanya. Baiklah jika seperti itu keinginan kalian. Aku bukan orang yang merawat putri bungsu. Aku di sini hanya membantu menjaganya untuk membawanya pulang.
kau harus mendapatkan izin dari kedua naga, karena merekalah yang telah merawat putri bungsu selama ini. Aku akan segera menemui kedua naga itu, Tuan. Putri bungsu membawa orang tuanya untuk bertemu dan meminta izin kepada kedua naga di sarang mereka. Namun naga jantan menolak dengan tegas permintaan itu. Tidak, hal itu tak akan pernah terjadi. Kami tak akan mengizinkan putri kami pergi dengan kalian. Tapi, sudah kami jelaskan, jika gadis ini benar-benar anak kami, terima kasih sudah membesarkannya selama ini. Kami akan berikan apapun yang kau minta, asal anak ini pulang bersama kami. Kami berjanji akan merawatnya dengan baik. Makhluk fana seperti kalian tak akan bisa menipuku. Kalian membuatnya hampir tewas di tengah lautan dan sekarang memintanya kembali. Tak akan pernah kubiarkan anakku disentuh oleh tangan kotormu itu. Sang naga meraung, marah kepada sang raja atas ucapannya, karena tak mungkin memaksakan kehendak, dan lawannya adalah naga raksasa. Sang raja memutuskan untuk kembali ke kapal. Esok hari Tuan Tapa memanggil naga untuk menemuinya. Batas waktu untuk merawat anak itu telah habis. Dia akan bahagia jika bersama kedua orang tuanya. Tak usah ikut campur kakek tua. Itu urusan kami. Ingatlah janjimu dahulu. Putri bungsu adalah anak manusia. Sudah sewajarnya dia kembali pada orang tuanya. Lagi pula, mereka juga mau memberikan apapun yang kau minta jika gadis itu kau berikan. Dia telah kurawat selama ini, dan tiba-tiba datang orang asing mengambilnya. Tak mungkin aku menyerahkannya. Aku tak akan pernah mengizinkannya. Nyawa pun akan kupertaruhkan untuk putri bungsu. Rupanya omonganmu tak bisa dipegang sama sekali. Baiklah jika itu maumu. Jika kau bertindak lebih dari ini, aku yang akan turun tangan untuk menghabisimu. Aku tak peduli. Sementara itu, ketika naga jantan bertemu dengan Tuan Tapa dan naga betina sedang tidur, raja dan permaisuri membawa putrinya ke kapal untuk pergi melarikan diri, pulang kembali ke Asralanoka. Namun saat bersamaan, naga jantan tengah pulang dari tempat Tuan Tapa. Dia melihat putrinya telah dibawa oleh raja. Naga jantan marah, kemudian mengejar kapal raja dengan cepat. Dan diikuti naga betina. Kedua naga terus menyerang kapal dengan amarah yang membara, mencoba menghalangi perjalanan sang putri bersama kedua orang tuanya.
sang raja pun berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Mendengar keributan di luar, Tuan Tapa tak tinggal diam. Dia melihat kedua naga menyerang kapal dengan membabi buta. Putri bungsu yang berada di kapal itu sedang terancam keselamatannya. Dengan kekuatan yang besar, Tuan Tapa melompat dari batu karang tepi pantai menuju ke tempat pertempuran. Naga jantan pun akhirnya tewas di tangan Tuan Tapa. Melihat hal itu, naga betina melarikan diri dari pertempuran.
naga betina dalam kegilaannya membelah pulau di daerah Bakongan menjadi 2 bagian yang sekarang dikenal sebagai Pulau Dua. Dia juga memporak-porandakan pulau kecil di sekitarnya yang kini dikenal sebagai Pulau Banyak. Raja dan Permaisuri bersama putri bungsu memutuskan untuk menetap di Aceh Selatan. Mereka tak bisa kembali ke kerajaan Asralanoka karena kapal mereka yang rusak akibat pertempuran dengan naga. Tongkat dan sorban Tuan Tapa yang terjatuh ketika bertempur berubah menjadi batu. Sedangkan pijakan Tuan Tapa yang kuat saat melompat meninggalkan bekas telapak kaki besar dan dalam pada karang. Kini bekas pijakan kaki Tuan Tapa itu disebut dengan Tapa Tuan.